Di sebuah rumah kecil di pinggiran kota, Tasya, seorang anak perempuan berusia 10 tahun, menjalani hari-harinya dengan penuh kebahagiaan. Rumah itu mungkin tidak besar, hanya terdiri dari dua kamar tidur, satu ruang tamu kecil, serta dapur yang selalu dipenuhi aroma masakan Ibu Sri, ibunya yang penuh kasih. Walau tak ada banyak harta benda di sana, Tasya merasa rumah itu adalah tempat terindah di dunia. Setiap pagi, ia terbangun mendengar suara tawa Ibu Sri dan Ayah Tora, ayahnya yang pekerja keras dan penuh kasih. Keluarga mereka bukanlah keluarga kaya. Ayah Tora bekerja sebagai supir taksi, sedangkan Ibu Sri bekerja sebagai pegawai toko kelontong di dekat rumah mereka. Meskipun pekerjaan mereka sederhana, tetapi mereka selalu mencurahkan waktu dan perhatian yang besar untuk Tasha. Mereka berdua memiliki cara mereka masing-masing untuk menunjukkan cinta. Ayah Tora sering membawa pulang mainan baru atau makanan kecil yang ia beli setelah bekerja seharian. Ibu Sri, dengan kelembutan hatinya, selalu memastikan Tasya merasa dicintai dan dihargai, dengan menyiapkan makanan kesukaan dan menyisihkan waktu untuk mendengarkan cerita-cerita Tasya yang penuh imajinasi. Setiap pagi, sebelum berangkat sekolah, Tasya akan membantu ibunya menyiapkan sarapan. Mereka akan duduk bersama di meja makan kecil itu, menikmati nasi goreng atau bubur ayam yang dibuat oleh Ibu Sri, sambil tertawa dan berbicara tentang hal-hal kecil yang menyenangkan. Di sekolah, Tasya adalah anak yang ceria dan rajin. Ia memiliki banyak teman dan selalu bersemangat belajar. Ia sangat menyukai pelajaran menggambar dan seringkali menghabiskan waktu setelah sekolah untuk menggambar rumah impiannya yang besar dan indah, tempat di mana keluarganya bisa hidup dengan lebih nyaman dan bahagia. Kehidupan mereka sederhana, namun bagi Tasha tidak ada yang lebih indah daripada saat-saat yang ia habiskan bersama kedua orang tuanya. Ia merasa sangat dicintai dan terlindungi. Namun, seperti halnya hidup yang selalu penuh dengan ketidakpastian, kebahagiaan mereka tidak bertahan lama. Perlahan, segala sesuatu mulai berubah. Suatu hari, Tasha pulang dari sekolah dan mendapati suasana di rumah terasa berbeda. Ada ketegangan yang aneh di antara Ibu Sri dan Ayah Tora. Mereka tampak lebih jarang berbicara, dan setiap kali berbicara, nada suara mereka terasa lebih keras dari biasanya. Tasya merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi sebagai seorang anak, ia tidak mengerti sepenuhnya apa yang sedang terjadi. Ia hanya tahu bahwa kedua orang tuanya sering terlibat dalam perdebatan, sesuatu yang belum pernah ia saksikan sebelumnya. Malam-malam berikutnya, tangisan Ibu Sri sering terdengar dari kamar tidur mereka, dan Ayah Tora mulai lebih sering pulang larut malam. Tasya terbangun dari tidurnya yang nyenyak, mendengar suara pintu yang terbanting atau suara keributan yang membuat hatinya terasa sakit. Ia ingin sekali memeluk ibu dan ayahnya, memberitahukan mereka bahwa semuanya akan baik-baik saja, tetapi ia tidak tahu harus berkata apa. Ia merasa cemas, bingung, dan takut. Setiap kali Ibu Sri dan Ayah Tora bertengkar, hatinya terasa hancur. Ia tidak ingin kehilangan salah satu dari mereka, namun tak ada yang bisa ia lakukan selain mendengarkan dengan hati yang berdebar. Suatu sore, setelah beberapa bulan ketegangan yang terus-menerus meningkat, Ayah Tora mengumpulkan keberanian untuk memberitahukan Tasya sesuatu yang sangat mengejutkan. Ia mengatakannya dengan suara pelan dan wajah yang penuh rasa bersalah. Tasya, ayah dan ibu memutuskan untuk bercerai. Kata-kata itu seperti petir yang menghantam Tasya. Ia tidak bisa memahami sepenuhnya apa arti perceraian itu, tetapi ia tahu bahwa itu berarti sesuatu yang buruk. Dunia kecilnya yang dulu penuh dengan kebahagiaan mendadak runtuh. Ia ingin berteriak, memohon agar mereka tidak berpisah, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Hari itu adalah titik balik dalam hidup Tasya. Ayah Tora meninggalkan rumah, pergi dengan membawa sebagian dari barang-barangnya. Tasya berlari mengejarnya, tetapi ia hanya bisa melihat punggung ayahnya yang semakin menjauh, sementara hatinya terasa sepi dan kosong. Di mata Tasya, dunia seakan runtuh begitu saja. Ia tidak tahu harus bagaimana. Ia merasa kesepian dan terluka, merasa kehilangan sosok ayah yang selama ini menjadi pelindung dan teman bermainnya. Bagaimana ia bisa hidup tanpa ayah? Mengapa orang yang sangat ia cintai harus pergi? Ibu Sri berusaha sekuat tenaga untuk menghibur Tasya. Ia menjelaskan bahwa perceraian bukanlah salah siapa-siapa dan bahwa Tasya tetap akan dicintai oleh keduanya. Namun, meskipun kata-kata itu mengalir dari bibirnya, Tasya merasa kesedihan mendalam yang tak bisa dihilangkan hanya dengan kata-kata. Ayah Tora pergi, meninggalkan kekosongan yang besar dalam hidup mereka. Setelah perceraian itu, kehidupan mereka semakin sulit.
Ibu Sri harus bekerja lebih keras, menggantikan peran ayah Tora dalam membiayai kebutuhan rumah tangga. Pagi hari sebelum berangkat sekolah, Ibu Sri bekerja di toko kelontong, sementara Tasya merasa harus membantu. Walaupun masih kecil, ia merasa bahwa ia harus bisa memberikan sesuatu agar ibunya tidak merasa terlalu terbebani. Maka, di pagi hari sebelum berangkat sekolah, Tasya mulai menjual koran di perempatan jalan. Ia tidak pernah merasa malu, meskipun teman-temannya sering bertanya mengapa ia melakukan itu. Meski begitu, hatinya tetap berharap bahwa suatu hari nanti keadaan mereka akan berubah. Tasya terus berusaha keras. Ia tahu bahwa dengan kerja keras dan ketekunan, ia bisa mengubah nasib mereka. Ia punya mimpi besar untuk menjadi seorang pengusaha sukses yang bisa membantu ibunya keluar dari kesulitan ini. Namun, jalan menuju impian itu tidak mudah, dan Tasya harus melalui berbagai tantangan dan rintangan sebelum akhirnya ia bisa meraih apa yang ia inginkan. Dalam kesulitan itu, Tasya belajar bahwa hidup tidak selalu adil dan terkadang kita harus berjuang lebih keras untuk meraih kebahagiaan. Namun, ia juga belajar bahwa cinta dan harapan tidak pernah hilang dan itulah yang menjadi kekuatannya untuk terus melangkah maju. Setelah perceraian itu, hidup Tasya benar-benar berubah. Hari-hari yang dulu penuh dengan kebahagiaan dan canda, tawa kini berubah menjadi sepi dan penuh kecemasan. Meskipun Ibu Sri berusaha sekuat tenaga untuk memberikan yang terbaik untuk Tasya, perasaan kehilangan itu sangat menggerogoti hati kecil anak itu. Setiap malam Tasya merasa kesulitan untuk tidur, terjaga oleh suara angin yang berdesir di luar jendela, dan kenangan tentang ayah yang selalu ada di sampingnya. Mungkin yang lebih menyakitkan daripada perceraian itu sendiri adalah kenyataan bahwa ia harus berhadapan dengan dunia tanpa ayah Tora di sampingnya. Di sekolah, Tasya berusaha keras untuk tetap terlihat ceria di hadapan teman-temannya. Namun, semakin hari, semakin sulit baginya untuk menutupi kesedihannya. Setiap kali ada teman yang bertanya, "Kenapa ayahmu nggak jemput?" Atau, "Kenapa kamu nggak jalan bareng ayah Tora lagi?" Tasya hanya bisa tersenyum paksa dan mengalihkan pembicaraan. Ia merasa malu dan bingung. Dalam hatinya ia terus bertanya-tanya, mengapa orang dewasa bisa begitu mudah membuat keputusan besar yang mengubah hidup mereka. Mengapa ayahnya memilih untuk pergi? Keadaan semakin sulit ketika Ibu Sri harus bekerja lebih keras. Ibu Sri, yang dulu bekerja sebagai pegawai toko kelontong, kini juga mengambil pekerjaan paruh waktu sebagai penjaga toko di malam hari. Meskipun bekerja hingga larut malam, Ibu Sri tetap berusaha memberikan perhatian kepada Tasya, tetapi tubuhnya yang lelah membuatnya seringkali tidak bisa berbicara banyak. Ia ingin memberitahu Tasya bahwa semuanya akan baik-baik saja, tetapi kata-kata itu terasa hampa di telinganya sendiri. Ibu Sri merasa tidak bisa melakukan apa-apa lagi untuk membuat Tasya merasa lebih baik. Ia tahu bahwa kebahagiaan mereka kini hanya bisa dibangun kembali jika mereka bisa bertahan melewati masa-masa sulit ini. Tasya yang dulu begitu bergantung pada perhatian ayah Tora, kini merasa seperti kehilangan pegangan. Meskipun Ibu Sri berusaha untuk memberikan rasa aman dan cinta, Tasya merasa bahwa ada sesuatu yang hilang, sebuah kekosongan yang tidak bisa diisi hanya dengan kata-kata atau pelukan. Setiap kali ia mendengar teman-temannya bercerita tentang liburan bersama ayah atau merayakan ulang tahun dengan keluarga lengkap, ia merasa semakin kesepian. Pada suatu malam saat Ibu Sri pulang terlambat dari pekerjaannya, Tasya duduk di ruang tamu kecil mereka, menatap foto keluarga mereka yang terpasang di dinding. Foto itu diambil beberapa bulan sebelum perpisahan. Di sana terlihat ayah, ibu, dan dirinya tertawa bersama di depan rumah mereka. Tiba-tiba, air mata Tasya menetes begitu saja. Ia merasa marah, marah pada dirinya sendiri karena tidak bisa mengubah apapun, marah pada ayah yang pergi begitu saja, dan marah pada dunia yang membuat keluarganya hancur. Keinginan untuk membuat ibunya bangga semakin besar, namun ia merasa dirinya tidak cukup kuat untuk menanggung semua ini. Setiap hari, ia semakin merasakan beban hidup yang semakin berat, sekolah yang harus ia jalani, pekerjaan sebagai penjual koran yang ia lakukan di pagi hari, dan tanggung jawab yang semakin banyak di rumah membuatnya merasa seperti kehilangan dirinya sendiri. Tasya merasa terjebak dalam dunia yang sangat besar dan menakutkan, dan ia tidak tahu harus berbuat apa. Suatu hari saat Tasya sedang duduk sendirian di bangku sekolah, seorang guru yang sangat ia kagumi, Budian, mendekatinya. Budian adalah guru yang selalu mendengarkan dan peduli pada murid-muridnya.
Ia tahu bahwa ada sesuatu yang sedang mengganggu Tasya karena perubahan yang sangat jelas terlihat pada anak itu. Budian menanyakan dengan lembut, "Tasya, apa kamu baik-baik saja? Aku bisa melihat ada yang mengganjal di hatimu." Tasya terdiam lama. Ia ingin sekali menangis di depan Budian, menceritakan semua rasa sakit dan kebingungannya, namun ia takut. Takut jika ia terlihat lemah, takut jika orang lain tahu betapa ia merasa rapuh. Namun pada akhirnya air mata itu tidak bisa dibendung lagi. Dengan suara terbata-bata, Tasya mengungkapkan segala sesuatu yang selama ini ia pendam dalam hati. Aku, aku nggak ngerti kenapa ayah harus pergi, Bu. Kenapa semuanya harus berubah seperti ini? Aku nggak bisa hidup tanpa ayah. Tasya berkata, suaranya penuh dengan kesedihan yang mendalam. Budian mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan Tasya waktu untuk mengungkapkan perasaannya. Setelah beberapa saat, Budian mengusap kepala Tasya dengan lembut dan berkata, Tasya, terkadang hidup memang tidak adil. Ada banyak hal yang tidak bisa kita mengerti, terutama tentang keputusan orang dewasa. Tapi satu hal yang aku ingin kamu ingat adalah kamu tidak pernah sendirian. Kamu punya ibu yang sangat mencintaimu, dan kamu juga punya dirimu sendiri. Kamu sudah lebih kuat dari yang kamu kira. Tasya terdiam, merasa sedikit lega setelah bisa menceritakan perasaannya. Meski kata-kata Budian tidak bisa mengubah kenyataan, setidaknya ia merasa ada seseorang yang memahami dan peduli. Setelah pertemuan itu, Tasya merasa sedikit lebih baik. Meskipun rasa kehilangan ayahnya masih ada, ia mulai menyadari bahwa hidup harus terus berjalan, dan ia tidak bisa membiarkan kesedihan itu mengendalikan dirinya. Namun, meskipun ia mencoba untuk tegar, rasa cemas dan kesepian itu tidak mudah hilang begitu saja. Pada akhirnya, Tasya memutuskan untuk mulai membantu ibunya lebih banyak lagi. Ia merasa bahwa dengan bekerja lebih keras, ia bisa sedikit mengurangi beban ibunya. Ia semakin giat berjualan koran dan mencari peluang lain untuk membantu, meskipun itu tidak mudah. Ia ingin sekali memberikan yang terbaik bagi ibunya, yang sudah berjuang begitu keras untuk mereka. Namun, di balik semangatnya ada sebuah pertanyaan yang terus mengganggu pikiran Tasya. Apakah ayah Tora akan kembali? Tasya merindukan sosok ayah yang dulu selalu ada untuknya, dan meskipun ia berusaha keras untuk tidak berharap, ia masih berharap suatu hari nanti ayahnya akan kembali dan meraih kebahagiaan yang dulu mereka miliki. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan Tasya merasa seperti hidupnya dipenuhi dengan pekerjaan dan tanggung jawab yang terus menumpuk. Meskipun ia sudah menjadi anak yang lebih dewasa dari usianya, perasaan kesepian dan kehilangan tetap menggerogoti hatinya. Ia tak lagi merasa seperti anak kecil yang bisa menikmati hidup tanpa beban. Setiap pagi sebelum berangkat sekolah, ia menjual koran dengan penuh semangat. Ketika bel sekolah berbunyi, ia bergegas ke kelas dan berusaha fokus belajar. Namun pikirannya seringkali melayang ke sosok ayahnya, yang kini sudah lama menghilang dari hidupnya. Tasya selalu berharap bahwa suatu hari nanti, ayah Tora akan kembali, bahkan hanya untuk mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja, bahwa ia masih mencintainya dan akan selalu ada untuknya. Namun, hari itu tak kunjung datang. Setiap kali ia menatap foto lama keluarga mereka yang tersimpan di laci meja belajarnya, ia merasa hatinya teriris. Ada kerinduan yang begitu dalam, dan seolah-olah ia ingin kembali ke masa lalu, ke saat-saat ketika semuanya tampak sempurna. Namun, meskipun hatinya masih terluka, Tasya mulai menyadari satu hal penting. Ia tidak bisa hidup dalam bayang-bayang masa lalu selamanya. Ibu Sri, yang selalu bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan yang lebih jelas. Wajah ibunya tampak lebih pucat dan lelah dari biasanya. Setiap kali Tasya menanyakan kabar ibunya, Ibu Sri selalu tersenyum dan mengatakan bahwa ia baik-baik saja, meskipun Tasya tahu bahwa itu tidak sepenuhnya benar. Pernah suatu malam, saat Ibu Sri pulang larut dari bekerja, ia tampak sangat letih. Tasya menunggu di ruang tamu sambil membaca buku, tetapi ketika melihat ibunya memasuki rumah, ia bisa melihat betapa berat langkah kaki Ibu Sri. Tanpa berkata-kata, Tasya mendekati ibunya dan merangkulnya dengan lembut. Ibu Sri memeluk Tasya erat, tetapi ada sesuatu yang berbeda malam itu. Rasa keputusasaan yang ia rasakan begitu jelas. Ibu capek, Tasya, kata Ibu Sri pelan, hampir terdengar seperti bisikan. Ibu nggak tahu berapa lama ibu bisa terus begini. Mendengar itu, hati Tasya serasa terhimpit. Ia tidak bisa membayangkan dunia tanpa ibunya. Ibu Sri adalah satu-satunya orang yang ia miliki sekarang.
Sejak perpisahan itu, ibunya menjadi satu-satunya tumpuan kekuatan yang tersisa dalam hidupnya. Jika Ibu Sri menyerah, lalu siapa yang akan menjaga mereka berdua? Jangan khawatir, Bu. Tasya akan bantu Ibu. Kita bisa sama-sama melewati ini. Jawab Tasya dengan penuh keyakinan, meskipun hatinya juga terasa sangat berat. Malam itu, Tasya berbaring di tempat tidurnya, memikirkan segala hal yang telah terjadi. Ia merasa seperti berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, ia ingin sekali kembali merasakan kehangatan kebersamaan keluarga, terutama dengan ayah Tora yang dulu selalu ada untuknya. Namun, di sisi lain, ia tahu bahwa hidup harus terus berjalan. Ia harus menjadi kuat, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk Ibu Sri yang sudah berjuang begitu keras. Seminggu kemudian, sebuah kejadian besar menghantam hidup Tasya. Ia menerima telepon dari seorang pria yang tidak dikenalnya. Ternyata, itu adalah ayah Tora. Telepon itu datang seperti kilat yang menyambar, menghancurkan segala yang telah ia percayai tentang kehidupan mereka. Ayah Tora menghubungi Tasya untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan menghilang. Halo Tasya, ini ayah. Suara di seberang telepon terdengar canggung, seolah-olah mencoba menemukan kata-kata yang tepat. Tasya terdiam, hati dan pikirannya bercampur aduk. Ia ingin sekali berteriak marah, ingin bertanya mengapa ayahnya bisa begitu tega meninggalkan mereka tanpa kabar. Namun, sesuatu dalam hatinya juga merindukan suara ayahnya, merindukan sosok yang dulu begitu berarti dalam hidupnya. Ayah, kenapa ayah pergi? Suara Tasya pecah, air matanya mulai menetes meski ia berusaha menahan. Maafkan ayah Tasya, suara ayah Tora terdengar penuh penyesalan. Ayah nggak bisa menjelaskan semuanya lewat telepon ini. Aku ingin bertemu denganmu, ingin menjelaskan semua yang terjadi. Tapi aku takut kalau aku bikin kamu semakin kecewa. Tasya terdiam, perasaannya kacau balau. Di satu sisi, ia merasa kesal dan marah karena ayah Tora baru datang setelah lama menghilang. Namun di sisi lain, ia ingin mendengar penjelasan dari sang ayah. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi, apa yang membuat ayah Tora mengambil keputusan untuk pergi begitu saja. Ayah, aku nggak tahu apa yang harus aku rasakan sekarang. Aku cuma ingin hidup seperti dulu, waktu kita semua masih bersama-sama. Ujar Tasya, suaranya bergetar. Setelah beberapa saat terdiam, ayah Tora akhirnya berkata, aku tahu Tasya, aku tahu aku salah, tapi aku minta kesempatan untuk menjelaskan dan membuat semuanya kembali baik. Aku ingin kita bisa saling memahami meskipun mungkin itu butuh waktu. Pertemuan itu akhirnya terjadi setelah Tasya dan Ibu Sri sepakat untuk bertemu dengan ayah Tora di sebuah kafe kecil di pinggiran kota. Tasya merasa cemas, berdebar-debar saat melihat ayah Tora duduk di meja yang sudah disiapkan. Ada sesuatu yang berbeda dalam sosok ayahnya, wajahnya lebih tua, lebih lelah, dan ada kesedihan yang terlihat jelas di matanya. Ayah Tora mulai berbicara, menjelaskan bahwa ia merasa terjebak dalam pernikahannya dengan Ibu Sri, dan itu membuatnya mengambil keputusan untuk meninggalkan rumah. Ia merasa takut tidak bisa menjadi suami dan ayah yang baik, dan akhirnya memilih untuk menghindar. Namun, setelah berbulan-bulan pergi, ia menyadari bahwa ia telah membuat kesalahan besar. Ia merindukan keluarganya dan menyesal telah membuat Tasya dan Ibu Sri menderita. Tasya mendengarkan dengan hati yang campur aduk. Ia merasa bingung antara rasa marah dan rasa rindu yang begitu mendalam pada ayahnya. Ia merasa tidak bisa langsung memaafkan, namun ia juga tahu bahwa ayahnya berusaha memperbaiki semuanya. Ayah, aku nggak tahu apa yang harus aku rasakan sekarang, tapi aku ingin mencoba, ingin memperbaiki semuanya juga, kata Tasya akhirnya. Suaranya hampir tak terdengar. Di sisi lain, Ibu Sri yang duduk di sebelah Tasya merasa terkejut dan bingung. Ia tidak tahu apa yang harus ia katakan, apakah ia harus menerima penyesalan ayah Tora atau tetap melanjutkan hidup tanpa dia. Namun, Ibu Sri juga tahu bahwa hidup mereka tidak akan pernah bisa kembali seperti dulu. Akhirnya, mereka semua duduk bersama, berbicara panjang lebar tentang masa lalu, kesalahan-kesalahan, dan pengorbanan yang telah terjadi. Mereka mulai merangkai potongan-potongan kebahagiaan yang dulu terpecah, meskipun Tasya tahu bahwa tidak ada yang bisa mengembalikan waktu. Pada akhirnya, Tasya merasa ada kedamaian dalam hatinya. Ia mungkin tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi, tetapi ia bisa memaafkan, setidaknya untuk dirinya sendiri. Ia sadar bahwa hidupnya telah mengajarkannya banyak hal tentang kekuatan, tentang kehilangan, dan tentang bagaimana menemukan kebahagiaan meski dalam keadaan yang penuh ketidakpastian.
Beberapa minggu setelah pertemuan yang emosional dengan ayah Tora, hidup Tasya dan Ibu Sri mulai mengalami perubahan. Tidak ada keajaiban yang terjadi secara instan, dan tidak ada janji bahwa semuanya akan kembali seperti semula, tetapi ada harapan yang baru tumbuh dalam hati mereka. Ayah Tora meskipun masih jauh dari sempurna, berusaha untuk memperbaiki hubungannya dengan Tasya dan Ibu Sri. Ia mulai lebih sering menghubungi Tasya, menanyakan kabar, dan berusaha hadir dalam kehidupan mereka, meskipun dengan cara yang berbeda. Tasya, meskipun masih merasakan sedikit kesedihan dan kebingungan, perlahan mulai membuka hatinya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa memaksakan segalanya kembali seperti dulu, namun setidaknya ia bisa belajar untuk memaafkan dan menerima kenyataan. Pada suatu hari Sabtu pagi yang cerah, Tasya duduk di meja makan kecil bersama Ibu Sri, menikmati sarapan yang sederhana, namun penuh makna. Ibu Sri tersenyum padanya, terlihat lebih tenang dan lebih cerah daripada sebelumnya. Setelah perceraian, Ibu Sri memang terlihat lebih lelah dan tertekan, tetapi belakangan ini ia mulai merasa lebih baik. Kehadiran ayah Tora meskipun masih terbatas, memberikan sedikit harapan bahwa mereka bisa menciptakan keluarga yang lebih sehat dan bahagia. Meskipun hubungan mereka sudah berbeda, ada semangat baru untuk melangkah maju. Tasya, bagaimana sekolahmu akhir-akhir ini? Tanya Ibu Sri sambil menyajikan secangkir teh hangat di depan Tasya. Baik, Bu. Aku juga mulai merasa lebih semangat lagi. Guru-guru di sekolah bilang aku makin rajin, dan teman-teman juga semakin mendukung aku. Jawab Tasya, tersenyum sambil menatap ibunya. Ibu Sri melihat dengan penuh rasa syukur. Ia tahu betapa kerasnya perjuangan yang harus dijalani Tasya, dan betapa banyak yang harus ia hadapi seorang diri. Namun, melihat betapa dewasa dan kuatnya Tasya, Ibu Sri merasa bangga. Di tengah kesulitan yang mereka hadapi, Tasya mulai menunjukkan karakter yang kuat dan penuh semangat, menjadi inspirasi bagi ibunya untuk tetap bertahan. Tasya, ibu tahu bahwa semuanya nggak mudah, tapi aku bangga banget dengan kamu, nak. Kamu sudah banyak membantu ibu dan juga berusaha keras untuk tetap belajar meskipun kita harus menghadapi banyak masalah. Ibu sangat berterima kasih padamu, ujar Ibu Sri dengan suara lembut, namun penuh emosi. Tasya memandang ibunya dengan rasa sayang yang mendalam. Ia tahu betapa besar pengorbanan Ibu Sri untuk mereka berdua, dan ia merasa beruntung memiliki ibu yang sekuat dan penuh kasih. Meski perasaan rindu terhadap ayah Tora masih ada, Tasya mulai menyadari bahwa hidup mereka harus terus berjalan, dan ada banyak hal yang perlu mereka syukuri. Setelah sarapan, Tasya pergi ke sekolah seperti biasa, membawa semangat baru yang ia rasakan. Ia merasa lebih kuat, lebih siap menghadapi setiap tantangan yang datang. Di sekolah, ia semakin giat belajar dan mulai mengembangkan bakat yang dimilikinya. Ia aktif mengikuti berbagai kegiatan ekstrakurikuler, seperti menggambar dan kewirausahaan, yang semakin membuatnya merasa lebih percaya diri. Ia mulai membangun jaringan teman-teman yang mendukungnya, dan banyak dari mereka yang menghargai kerja kerasnya. Namun, walaupun kehidupan Tasya tampak mulai stabil, ada satu hal yang terus mengganggu pikirannya. Bisnis kecil yang ia impikan sejak lama. Tasya selalu bermimpi untuk bisa membantu ibunya dan memperbaiki keadaan keuangan mereka. Selama beberapa bulan terakhir, ia mulai menjual makanan ringan di sekolah, namun ia merasa itu masih belum cukup. Ia ingin sesuatu yang lebih besar, yang bisa memberikan dampak yang lebih besar pada hidup mereka. Suatu sore, saat Tasya sedang duduk di teras rumah sambil menulis catatan tentang bisnis yang ingin ia bangun, Ibu Sri mendekatinya. Wajah ibunya terlihat penuh pertanyaan, dan ia duduk di samping Tasya. Ada apa, nak? Kenapa kelihatan serius banget? Tanya Ibu Sri dengan lembut. Aku aku mikir, Bu, aku pengen banget punya usaha sendiri. Mungkin usaha makanan ringan yang aku jual di sekolah ini bisa berkembang, tapi aku nggak tahu harus mulai dari mana. Jawab Tasya dengan ragu, matanya masih terfokus pada catatan di depannya. Ibu Sri tersenyum hangat, merasakan semangat yang membara di hati anaknya. Kamu bisa, nak. Aku percaya kalau kamu bisa melakukannya. Kita sudah melalui banyak hal bersama, dan aku yakin kamu akan sukses. Kalau kamu membutuhkan modal atau bantuan, ibu akan selalu ada buat kamu. Kata-kata ibu itu menjadi bahan bakar baru bagi Tasya. Ia merasa semakin yakin bahwa impiannya untuk membangun bisnis bisa terwujud, meskipun ia tahu bahwa itu tidak akan mudah. Ia mulai mencari informasi, mengikuti pelatihan, dan belajar lebih banyak tentang dunia bisnis. Setiap malam, setelah selesai dengan pekerjaan rumah dan tugas sekolah, Tasya meluangkan waktu untuk merancang rencana bisnisnya.
Ia bertekad untuk membuat usaha kecil-kecilan yang dimulai dari jualan makanan ringan menjadi sesuatu yang lebih besar. Tidak lama setelah itu, Ayah Tora kembali menghubungi Tasya, meminta untuk bertemu lagi. Kali ini pertemuan mereka tidak lagi penuh dengan kebingungan atau rasa sakit, tetapi lebih pada percakapan yang penuh pengertian. Ayah Tora mengungkapkan bahwa ia ingin mendukung usaha Tasya, bahkan jika itu berarti ia harus belajar dari awal bagaimana menjadi ayah yang baik. Meskipun hubungan mereka tetap berbeda, keduanya mulai membangun kembali komunikasi yang lebih baik. Ayah nggak akan pernah bisa menggantikan masa lalu, Tasya. Tapi ayah berjanji, aku akan selalu ada untuk kamu, dan aku ingin mendukung apapun yang kamu butuhkan. Aku ingin melihat kamu sukses, ujar ayah Tora, dengan penuh penyesalan namun juga harapan. Tasya hanya bisa mengangguk, merasa hati kecilnya mulai terbuka. Ia menyadari bahwa meskipun perjalanan mereka penuh dengan luka, kesempatan untuk memaafkan dan memulai hal baru selalu ada. Ia mulai merasa lebih kuat dan lebih percaya diri, bukan hanya karena ia punya impian besar, tetapi juga karena ia tahu bahwa keluarga, meskipun tidak sempurna, adalah tempat ia bisa menemukan kekuatan. Beberapa bulan setelah itu, bisnis makanan ringan Tasya mulai berkembang. Ia memulai dengan menjual di sekolah, kemudian memperluas jangkauannya melalui platform online yang ia pelajari dengan tekun. Keuntungan yang ia dapatkan meskipun tidak besar, cukup untuk membantu Ibu Sri dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Tasya juga semakin terinspirasi untuk terus mengembangkan bisnisnya, sambil tetap fokus pada pendidikannya. Tasya kini merasa bahwa meskipun hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan, setiap langkah yang diambilnya, sekecil apapun itu, membawa mereka semakin dekat pada kebahagiaan dan ketenangan yang selama ini mereka cari. Ia tahu bahwa perjalanannya baru saja dimulai, dan meskipun tantangan masih akan terus datang, ia kini lebih siap menghadapi masa depan dengan penuh keyakinan.